Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mikail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, saya akan mulai mengupdate perkembangan pasar modal Indonesia seminggu sampai 2 minggu ke depan, bagaimana dampak dari katalis-katalis dari ekonomi, tentunya isu-isu dari ekonomi berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia selama seminggu hingga 2 minggu ke depan. Kita mulai dari isu global. Kita tahu bahwa IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia itu akan kontraksi sebesar 3%. Sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia itu akan tumbuh 3% di bulan Januari, dan sekarang direvisi menjadi minus 3%. Itu terjadi karena kita tahu hampir 90% negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19 yang berakibat terhadap lockdown di hampir 90% negara di seluruh dunia, yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di berbagai belahan dunia. Sehingga wajar jika IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan minus 3% tahun ini. Nah, kalau kita lihat Amerika sendiri sebagai 30% ekonominya itu, pangsa pasar ekonomi Amerika itu sekitar 30% ekonomi dunia, itu kasusnya juga masih terus meningkat. Jadi belum ada tanda-tanda kurvanya akan flattening dalam waktu singkat. Nah, akibat dari perlambatan ekonomi global itu, maka The Fed itu memberikan stimulus minggu lalu sebesar 2,3 triliun dolar untuk kembali lagi menambah likuiditas di pasar sehingga tidak terjadi yang namanya tekanan deflasi atau naiknya tingkat suku bunga terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadinya default di berbagai surat utang di Amerika maupun di luar negeri. Itu yang tidak diinginkan oleh Amerika, sehingga The Fed kembali menambah 2,3 triliun dolar stimulus moneter. Nah, kalau kita lihat perkembangan positif, tadi ada berita negatif dari IMF, ada berita positifnya terkait dengan deal Rusia dengan Saudi. Mereka sepakat untuk memotong produksi minyak sekitar 10% masing-masing untuk mendorong kenaikan harga minyak. Karena kita tahu kalau harga minyak terlalu rendah, itu akan berbahaya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki ladang-ladang minyak atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak. Tentunya akan sangat berbahaya bagi laporan keuangan mereka, berbahaya bagi kemampuan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar utang-utang atau kewajiban-kewajiban mereka. Nah, kalau kita lihat dengan adanya pemotongan produksi minyak ini, diharapkan harga minyak dunia akan kembali membaik di sekitar level $50 per barel, dan juga akan berdampak positif bagi Indonesia, karena kalau harga minyak naik, biasanya harga ekspor komoditas Indonesia seperti batubara dan CPO itu akan naik, dan kemungkinan dengan kenaikan harga minyak ini akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Dan juga dengan kenaikan harga minyak itu, kekhawatiran default obligasi atau surat utang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan minyak dan gas itu juga akan turun. Kita tahu dari 9,3 triliun dolar ini di Amerika surat utang itu sekitar 400 billion dolar itu disumbang oleh sektor industri gas dan minyak. Nah, kalau kita lihat dari stimulus moneter tadi yang sekitar 2,3 triliun dolar ini, itu akan membuat neraca balance sheet-nya The Fed itu akan naik. Kita tahu 2 minggu lalu balance sheet-nya The Fed itu sekitar 5,25 triliun dolar, sekarang sudah mencapai 6 triliun dengan tambahan stimulus 2 triliun lagi. Kemungkinan balance sheet-nya The Fed itu di akhir bulan itu akan mencapai 8 triliun dolar Amerika. Nah, The Fed ini akan terus mencetak uang terus-menerus untuk mencegah terjadinya deflasi dalam perekonomian Amerika dan global. Nah, kalau kita lihat dampak positif dari pencetakan uang oleh The Fed adalah tingkat suku bunga pinjaman untuk obligasi korporasi yang peringkatnya AAA itu akan turun. Begitu juga dengan tingkat pinjaman obligasi korporasi yang ratingnya BBB. Kita tahu kemarin Ibu Sri Mulyani baru mengumumkan Indonesia baru menerbitkan surat utang sebesar 4,3 billion dolar, itu mengacu pada tingkat suku bunga obligasi korporasi di Amerika yang BBB. Kita lihat angkanya sekitar 4,5 sampai 4,6%. Kalau misalkan The Fed mencetak uang terus-menerus, maka yield-nya akan turun sehingga biaya pinjaman kita kalau misalkan Indonesia mau menerbitkan obligasi global itu akan turun, sehingga menguntungkan juga bagi Indonesia dan juga khususnya bagi rupiah. Nah, transmisi kebijakan moneter diharapkan membaik. Dengan adanya pencetakan uang ini diharapkan bank-bank mau merestruktur kredit-kredit yang mereka punya, yang mengalami kesulitan di seluruh dunia, maupun mereka bisa di-encourage untuk meningkatkan jumlah pinjaman, sehingga bisnis bisa berputar di tengah COVID-19 yang masih cukup mengkhawatirkan ini. Nah, kalau kita
lihat akibat dari unlimited QE-nya The Fed, itu memang belum akan meredakan strong dollar, tapi dengan adanya stimulus kemarin 2,3 triliun, diharapkan dolar indeks itu, indeks yang mengukur kemampuan atau daya nilai tukar dolar terhadap 5 mata uang dunia, itu kemungkinan akan turun di level 98. Kalau misalkan dolar indeks ini turun ke 98 akibat stimulus fiskal kemarin 2,3 triliun dolar, maka diharapkan rupiah akan menguat. Makanya tema kita kali ini adalah penguatan rupiah. Yang kemarin dari minggu lalu rupiah sudah menguat dari 16.400 posisinya, sekarang sekitar 15.500. Rupiah sudah menguat cukup signifikan karena ada stimulus moneter dari The Fed sebesar 2,3 triliun dolar. Akibatnya supply dolar itu bertambah. Kekhawatiran dari investor-investor global, asing maupun domestik adalah defisit APBN Indonesia yang meningkat. Minggu lalu saya sudah jelaskan, akibat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, sedangkan pemerintah Indonesia ingin menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah COVID, maka pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang senilai 1.000 triliun. Tambahan defisitnya atau defisit APBN tahun ini sekitar 1.000 triliun. Nah, dari mana uang tersebut kalau misalkan dolarnya mengering? Nah, dengan adanya tambahan stimulus moneter 2,3 triliun dari The Fed, diperkirakan dolar itu akan kembali masuk ke Indonesia. Akibatnya defisit APBN sebesar 1.000 triliun ini tidak jadi masalah yang tadinya dikhawatirkan jadi masalah. Nah, kalau kita lihat 1.000 triliun ini kebanyakan digunakan untuk melakukan counter siklus atau mendorong konsumsi domestik agar tidak terlalu jatuh ketika kita tahu ada banyak partial lockdown di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, sudah diberlakukan PSBB, kemudian juga nanti ada Bogor, ada Bekasi, ada Depok, kemudian ada Bandung. Kemungkinan dengan adanya stimulus ini, pertumbuhan ekonomi tidak jauh amat turunnya, sehingga ekonomi bisa tumbuh sekitar 1,5%. Stimulus itu digunakan untuk hal tersebut. Nah, kalau kita lihat siapa yang membiayai stimulus ini, siapa yang membeli surat utang pemerintah ini, yang tadinya dikhawatirkan Bank Indonesia yang akan kebanyakan beli surat utang ini, tapi dengan adanya masuknya dolar ke dalam negeri karena ada stimulus 2,3 triliun dolar tadi dari The Fed, diperkirakan asing akan sekitar 30% akan membeli surat utang Indonesia, 30-40%. Sehingga dampaknya apa? Kemarin juga Bank Indonesia memberikan announcement bahwa Bank Indonesia itu punya agreement sekarang, repo agreement, saling pinjam-meminjam istilahnya dengan The Fed, senilai 60 miliar dolar. Jadi, kalau misalkan Bank Indonesia akhirnya 60% yang beli surat utang di tengah COVID ini, tentunya pastinya, dan kekhawatirannya akan terjadi depresiasi terhadap rupiah, kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi, karena Bank Indonesia dan juga The Fed punya kerjasama sebesar 60 bilion dolar untuk melakukan pinjam-meminjam dolar, sehingga dolar kemungkinan supply-nya akan banyak di Indonesia. Nah, selain faktor The Fed tadi, selain faktor repo agreement dengan BI, rupiah juga kemungkinan menguat karena neraca perdagangan kita itu melanjutkan surplus. Surplus neraca perdagangan kita itu tadi hari ini naik menjadi 743 juta dolar di-announce oleh BPS. Sehingga kalau kita lihat surplus neraca perdagangan kita ini kalau kita akumulasi itu akan sekitar 2,3 miliar dolar Januari sampai Maret. Ini cukup besar. Sehingga itu akan menambah suplai dolar di dalam perekonomian karena terjadi surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan ini terjadi karena impor yang turun cukup dalam, terutama impor untuk bahan baku dan juga impor untuk barang modal. Kalau kita lihat dengan adanya penurunan impor akibat perlambatan ekonomi, memang pertumbuhan ekonomi melambat, tapi rupiahnya jadi stable. Karena apa? Orang yang biasanya senang impor sekarang tidak bisa impor karena terjadi perlambatan ekonomi sehingga rupiahnya stabil. Nah, rupiah stabil juga menyebabkan kemungkinan aset-aset keuangan di Indonesia itu meningkat. Saya proyeksikan rupiah akan stabil di kisaran 15.600, 15.500. Kalau kita lihat ya, range-nya di sekitar 15.500, 15.600. Kalau rupiah menguat, apa dampaknya? Dampaknya harga obligasi itu akan naik dan yield obligasi itu akan turun. Nah, yield obligasi itu kenapa sih sangat berdampak sangat besar terhadap indeks harga saham gabungan? Kalau kita lihat, selain inflasi yang rendah nih, inflasi masih cukup rendah di Indonesia, sehingga juga membuat sentimen positif bagi investor-investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi, supply dolar akan juga kembali banyak karena inflasinya akan rendah. Dampaknya, ketika seluruh sentimen positif terhadap rupiah itu membuat rupiah menguat, dampak, tadi saya bilang yield obligasinya akan cenderung turun, dan harga obligasinya akan naik.
Nah, kalau yield obligasinya cenderung turun, ini yang warna hijau ini yield obligasi cenderung turun, itu biasanya indeks harga saham gabungan kita itu akan naik. Nah, kita lihat indeks harga saham gabungan kita kan turun drastis nih dari bulan Desember karena COVID. Ini yield-nya juga naik nih yang hijau ini. Nah, kalau yang yield-nya ini sudah turun karena rupiah menguat, maka indeks harga saham gabungan kita kemungkinan rebound. Indeks harga saham gabungan kita saya prediksi akan berkisar di angka 4.700, 4.900. Jadi kalau besok indeks harga saham gabungan mengalami koreksi, itu adalah kesempatan bagi investor untuk mengkoleksi saham-saham yang bagus. Kemungkinan saham-saham yang bagus adalah saham-saham telekomunikasi, karena di tengah COVID ini kita masih menggunakan telekomunikasi jarak jauh seperti yang sekarang kita lakukan. Juga kita bisa beli sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang defensif, stok yang defensif seperti consumer, misalkan consumer staples, misalkan. Terus juga kita bisa mengkoleksi misalkan perbankan-perbankan yang cukup kuat neracanya, ya, terutama 4 bank besar. Itu stok-stok itu bisa dipilih, yaitu pertama perbankan, kemudian juga telekomunikasi, maupun sektor consumer. Dan jangan lupa, kalau karena The Fed mencetak uang terus-menerus untuk menstimulus ekonomi Amerika, harga emas itu kemungkinan akan terus-menerus naik, sehingga saham emiten emas itu kemungkinan juga harganya akan naik. Kalau kita lihat memang di dalam pasar saham itu asing masih melanjutkan net sell dari bulan Desember sampai sekarang, tapi di obligasi sudah mulai positif, 77 juta dolar. Ini adalah sentimen positif. Biasanya asing itu kalau mau beli aset keuangan Indonesia, dia biasanya beli obligasi dulu. Nanti kalau di obligasi dia udah beli banyak, kemungkinan dia akan masuk ke pasar equity yang tadi. Dia akan masuk ke pasar equity. Nah, kalau pasar equity dia mulai masuk, maka indeks harga saham gabungan kemungkinan akan naik. Jadi secara keseluruhan, saya yakin dan percaya bahwa indeks harga saham gabungan kita kemungkinan besar masih akan mengalami bergerak masih volatile, bergerak sideways, tapi kemungkinan indeks harga saham gabungan kita itu akan menunjukkan tanda-tanda rebound di minggu ini maupun minggu depan. Karena apa? Karena penguatan rupiah yang semua asumsinya saya sudah jelaskan tadi, dari mulai slide pertama sampai slide terakhir. Jadi sentimen positif terhadap penguatan rupiah akan mendorong apa? Yield obligasi turun, harga obligasi naik. Dan kalau misalkan yield obligasi sudah turun, kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita akan mengikuti. Jadi ini waktu yang tepat untuk mengkoleksi pelan-pelan saham-saham yang punya fundamental yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.